Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang atau belum? Belum. Sama berarti ya. Nanti setelah ini kita makan bareng-bareng ya. Tapi di rumahnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Mustafirin, silahkan pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, saya absen dulu ya ini ya. 11 TKJ 4 Aditya. Ya, ada. Ahmad Mustafirin. Ada ya. Sebelum saya mulai pembelajaran, ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin tentang apa ya? Oscillator ya. Ada yang masih ingat oscillator itu apa? Oscillator diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika struktur bagian proses komunikasi data. Ya, oke, terima kasih Viko, jawabannya bagus sekali. Nah, itu adalah pengertian dari oscillator. Nah, nanti kita akan belajar mengenai TCP/IP. Jadi TCP/IP ini juga terdiri dari beberapa layer gitu ya. Kalau oscillator kemarin ada 7 layer, tapi kalau TCP/IP ini hanya ada 4 layer, lebih sederhana gitu ya. Ini adalah KI untuk pengetahuannya, yaitu di poin 3, memahami, menerapkan. Jadi kalian nanti akan menganalisis secara faktual dari, kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai standar komunikasi data. Untuk pengetahuan, memahami pengertian TCP/IP dan menganalisis berbagai model TCP/IP. Dapat memahami pengertian TCP/IP, kemudian yang kedua, menganalisis berbagai model TCP/IP, kemudian materi pokoknya. Materi pokok yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian TCP/IP, yang kedua, model TCP/IP ada apa saja seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara TCP/IP dengan oscillator. Nah, rangkaian belajarnya, jadi nanti selama pembelajaran ini kalian akan mengikuti yang pertama adalah penyampaian materi. Jadi nanti akan saya sampaikan materinya. Kemarin kan saat kalian belajar oscillator, bagaimana langkah atau prosesnya kalian bisa mengirim pesan, mungkin dari email atau dari WA, bisa sampai ke tujuan gitu ya. Ini juga sama. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana proses TCP/IP saat kita mengirim data sampai ke penerimanya. Seperti itu ya. Masuk ke materi ya. Yang pertama mengenai pengertian TCP/IP. Ada yang bisa menjelaskan dulu apa itu TCP/IP? Transmission Control Protocol atau Internet Protocol mendefinisikan bagaimana perangkat terhubung ke jaringan internet dan bagaimana data harus ditransmisikan. Oke, terima kasih Diksi. Jadi sangat lengkap sekali ya jawaban dari Diksi ya. Jadi TCP/IP itu bagaimana kita bisa mengirim data. Jadi itu adalah sebuah aturan bagaimana saat kita mengirim data masuk ke dalam internet, kemudian dikirim sampai ke tujuan. Seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari TCP/IP. Kita lanjut ke model TCP/IP ya. Ada yang bisa menjelaskan ada berapa model TCP/IP itu? Ada 4. Ada 4, apa saja? 1. Network layer. Oke. 2. Internet atau network. 3. Transport. 4. Application layer. Oke, terima kasih Diksi. Benar sekali ya jawabannya ya. Oke, yang pertama. Oke, silahkan. Ada yang bisa menjelaskan mengenai network access? Nah, ya silahkan Nana. Network access adalah layar terbawah dari model TCP atau IP yang berfungsi untuk mengirim data dan menerima data ke media fisik. Iya, terima kasih Hana. Jadi network access itu yang bertugas mengirimkan data ya.
baik mengirim maupun menerima dari satu alat agar sampai ke tujuan atau alat yang lain yang kalian tuju. Seperti itu ya. Setelah kita belajar itu, sekarang saya beri waktu 30 menit, kalian akan berdiskusi mengenai tugas kalian, yaitu LKPD ini ya. LKPD-nya apa? Kalian nanti akan belajar mencari tahu, memahami, menganalisis bagaimana sih langkah kerja TCP layer. Nah, yang kedua yang nanti kita akan buat game atau debatkan di dalam daring sinkron selanjutnya, yaitu silahkan kalian cari tahu kelebihan kemudian kelemahannya apa dari TCP IP gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Tidak, sudah paham semua? Siap, sudah. Oke, kalau sudah paham, silahkan kerjakan LKPD-nya, silahkan tuliskan diskusinya di LMS Kuloji. Nanti kita akan bertemu lagi di Google Meet ini 30 menit ke depan gitu ya. Oke. Ada yang mau menyampaikan hasil diskusi dari kelebihan TCP IP dulu? Mungkin siapa? Ahmad. Ya, Ahmad Musafirin ya, silahkan Ahmad. Kelebihannya TCP IP adalah protokol yang bisa diarahkan, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien, Ya. bersifat open platform atau platform independen. Ya. Nah, sifatnya yang terbuka, TCP IP bisa mengirimkan data antara sistem-sistem komputer yang berbeda. Oke, terima kasih Ahmad Mustafirin, terima kasih presentasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi Mustafirin? Ya, Pak. Oke, siapa ini? Indra ya? Indra, Indra. Oke, Indra, silahkan. maksud dari protokol yang bisa diarahkan itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dicontohkan biar mudah saya pahami. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari kelompoknya Mustafirin. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, siapa ini ya? Mila. Oke, Mila, Mila. silahkan Mila. Protokol yang bisa diarahkan adalah protokol yang bisa mengirimkan data jam melalui rute-rute yang lain. Hal ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada jaringan serta dapat membantu jika jaringan mengalami kegagalan. TCP/IP dapat mengarahkan data melalui jaringan lain karena setiap jaringan saling terhubung. Iya. Mengapa TCP atau IP memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien? Nah, oke, dari kelompoknya Mustafirin tadi ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Elga? Dari pembelajaran yang sudah kita lalui, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya minta salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari belajar kali ini. Siapa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Oke, Mila. Silahkan Mila. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini adalah protokol TCP/IP memiliki 4 layar dan dapat dipahami kalau TCP/IP itu lebih sederhana, efisien, namun dapat diandalkan dalam pengiriman data karena setiap jaringan saling terhubung satu sama lain. Oke, terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari Mbak Mila ya. Terima kasih jawabannya. Untuk materi minggu depan mengenai VoIP ya. VoIP. Jadi bagaimana kita akan menghubungkan satu alat dengan alat lain menggunakan VoIP gitu ya. Oke. Terakhir, yakin sudah tidak ada yang bertanya? Sudah jelas semua? Ya, Pak, jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya minta tadi yang barusan menjawab Mahendra. Mahendra, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mahendra. Jaga kesehatan ya. Biar minggu depan kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa belajar mengenai VoIP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.